Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan membahas kemenangan Manchester City atas Nottingham Forest. Man City mendapat perlawanan alot dari Nottingham Forest di pekan ke-18 Premier League. Tim asuhan Sean Dyche itu berhasil membuat City mati kutu tak bisa ciptakan banyak peluang. Terlihat dari statistik berikut, mereka nggak bisa berbuat banyak di babak pertama. Namun setelah turun minum, anak asuh Pep Guardiola berhasil amankan 3 poin. Pep kembali memanfaatkan Ryan Cherki sebagai senjata andalannya dikala laga berjalan buntu. Mantan pemain Lyon itu catatkan 1 gol dan 1 assist yang membuat City akhirnya menangkan laga di City Ground. Nah, penasaran bagaimana taktik Pep membongkar rapatnya pertahanan Forest dengan memanfaatkan Cherki? Let's go, kita bahas sama-sama. Sang tuan rumah Nottingham Forest di atas kertas bermain dengan skema 4-2-3-1. John Victor dipercaya tampil sebagai starter menggantikan Matt Sales di pos penjaga gawang. Murillo dan Milenkovic start sebagai duet center back. Sementara di depan, Igor Jesus menjadi striker tunggal, ditopang Gibbs White, Hutchinson, dan Hudson-Odoi. Man City tidak melakukan banyak perubahan. Pep memainkan formasi pohon Natal alias 4-3-2-1 dengan Haaland di posisi ujung tombak, ditopang Foden dan Cherki sebagai double attacking midfielder. Trio Bernardo, Tijani Reinders, dan Nico Gonzalez dipercaya mengawal lini tengah. Di fase awal, Manchester City bangun serangan dengan menggunakan shape 3-2-2-3. Salah satu gelandang akan drop menyejajarkan diri dengan Diaz dan Guardiol untuk membentuk skema 3 back. Skema ini lebih untuk proteksi sebelum menyerang di area yang lebih tinggi. 4 gelandang di depannya akan membentuk segi 4 atau box midfield. Sementara itu 2 fullback City akan naik tinggi. Terlihat di sini O'Reilly lebih inverted ke tengah dan Foden yang melebar. Sementara di kanan, fullback yang menjaga kelebaran layaknya winger. Pada momen lain, shape yang sama namun Foden yang di tengah. Rotasi posisi seperti ini jadi fitur taktikal City untuk mengacaukan marking lawan. Merespon build up City, Forest memainkan medium block, membentuk shape 4-5-1 saat bertahan, menumpuk 5 gelandang di tengah agar tidak kalah jumlah. Skema ini dipilih untuk bisa meminimalisir space yang akan dimanfaatkan City di area tengah guna kreasikan peluang. Sementara para gelandang menjaga lini tengah, 4 back Forest diplot bermain lebih narrow alias rapat ke tengah. Hal ini memang membuat 2 sayap fullback City bebas. Mereka akan merespon dengan bergeser ketika bola ke sayap. Forest lebih menerapkan zonal marking, membuat shape mengecil, yang membuat City kesulitan melakukan progresi lewat tengah. Beberapa kali, Haaland mencoba ikut turun ke area gelandang untuk menjadi opsi passing tambahan saat para gelandang City terkurung rapatnya lini tengah Forest. Backline sang tuan rumah yang narrow bertujuan meminimalisir celah di area half space, celah yang memang diincar City dengan memainkan 2 attacking midfielder. Sean Dyche nampak tahu betul dengan susah payah menutup area ini. Tim tamu sempat berhasil membongkar shape ini dari throw-in melalui pergerakan Bernardo di half space. Sayang peluang yang didapat Cherki masih melebar. City berusaha mengakali dengan memanfaatkan pergerakan O'Reilly yang melebar. Bek kiri City itu beberapa kali memancing Savona untuk melebar dan ciptakan ruang di area half space kiri. Sempat berhasil dan mendapatkan 1 peluang, sayang crossing Foden yang mengarah ke Haaland berhasil dipangkas Murillo. Momen yang sama terulang beberapa kali, tetapi sayang masih bisa ditutup oleh pertahanan Forest. Selain menjaga celah di area half space, Forest juga berusaha membatasi pergerakan Haaland di depan. Terlihat, Murillo dan Milenkovic selalu berdekatan memarking Haaland di area penalti. Turunnya Haaland ke area yang lebih rendah juga terkadang bertujuan untuk melepaskan diri dari marking Murillo dan Milenkovic yang berhasil membuat sang striker tidak bisa banyak berkutik.
Setelah turun minum, Pep menginstruksikan anak asuhnya untuk kembali memancing fullback Forest agar melebar. Skema ini akhirnya membuahkan hasil. Terlihat di sini, Nico O'Reilly kembali berhasil memancing Savona melebar. Kip White yang memarking Foden juga terpancing mengikuti pergerakan pemain bernomor punggung 47 itu ke sayap kiri City. Ruang terbuka di half space dan dimanfaatkan Cherki yang kemudian mendapat sodoran Gvardiol. Ia melihat pergerakan Tijani Reinders di antara dua center back Forest, kemudian mengirim umpan terobosan yang berhasil dikonversi kakak Eliano Reinders itu menjadi gol 0-1 untuk Man City. Meski berhasil memanfaatkan celah untuk cetak gol pertama, City lengah dan seakan tidak belajar dari kesalahan pada babak pertama. Terlihat Forest kembali mengekspos area tiang jauh yang kerap tidak mendapat perhatian lebih dari defender City. Melalui sebuah skema serangan balik, Jesus mengirim crossing ke Hutchinson sehingga mantan pemain Ipswich Town itu leluasa mendapat ruang tembak. Sepakan first time mendatar Hutchinson tak mampu dibendung Donnarumma. 1-1. Di babak kedua ini, ruang di area half space lebih banyak terbuka, sehingga para pemain City bisa memanfaatkannya untuk ciptakan peluang. Di sini terlihat, Foden mendapat ruang yang cukup lebar di area half space untuk melakukan tusukan. Dalam situasi yang sangat sulit untuk ciptakan gol, City berusaha memanfaatkan momen sekecil apapun demi mendapat gol tambahan termasuk set piece. Momen yang ditunggu akhirnya hadir di menit 83. Foden yang mengambil tendangan sudut mengincar Gvardiol yang melakukan deep run dari belakang. Target corner tersebut sejatinya bukanlah dia, melainkan Cherki yang langsung nyambar second ball menjadi gol. 1-2, City kembali unggul. Gol Cherki di menit ke-83 ternyata bukan sebuah kebetulan. Terhitung anak asuh Pep Guardiola sudah mencoba pattern yang sama sebanyak 4 kali sebelum gol itu lahir. Pada momen-momen berikut, City melakukan skema set piece yang sangat terukur, sekitar 3-4 pemain bergerombol di depan gawang untuk ciptakan situasi chaos. Penendang corner lalu mengarahkan bola ke Gvardiol yang melakukan deep run. Back City itu ternyata bukan jadi target utama, melainkan cuma sebagai pemantul yang akan membelokkan bola ke salah satu pemain yang sudah siap menyambut second ball. Hingga pertandingan selesai, tak ada lagi gol yang tercipta, sehingga akhirnya City berhasil menang 1-2 dengan susah payah. Kemenangan City atas Nottingham Forest lagi-lagi menegaskan bahwa dalam sepak bola, setiap tim perlu pembeda dalam situasi buntu. Buat City, pembeda itu adalah seorang Ryan Cherki. Ia adalah pemain yang cocok untuk membongkar low block karena tenang ketika dikeroyok dan memiliki elemen kejut lewat aksi individunya. Kontribusi gol Cherki di laga melawan Forest adalah kontribusi gol ke-9 di Premier League. Dari heatmap berikut, kita juga tahu bahwa Cherki adalah pemain yang punya etos kerja tinggi, bisa mengcover banyak area lapangan. Selain itu, skema gol yang dibuat Cherki di laga kontra Forest adalah skema serupa dengan gol yang ia cetak ke gawang Brentford di ajang Carabao Cup. Cherki sama-sama berperan sebagai eksekutor second ball yang sangat akurat. Tentu saja, untuk menjadi juara, City perlu memanfaatkan segala sumber daya yang mereka punya, termasuk Cherki. Mereka sendiri saat ini masih menguntit Arsenal di urutan kedua dengan margin hanya 2 angka. Lewat kehadiran Cherki yang sering menjadi pembeda, mengejar Arsenal bisa jadi bukan hal yang sulit bagi Pep Guardiola.